Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, ya, pada sore hari ini, ya malam, setelah maghrib, nah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ini adalah untuk perkuliahan yang kedua. Kalau pada yang pertama kemarin, saya sampaikan mengenai silabusnya, perkenalan, kemudian mengisi Google Form. Nah, saya tahu di situ keadaan, kondisi, baik itu yang berkaitan dengan masalah daring atau yang lain-lain. Demikian juga sudah semuanya gabung di e-learning. Jadi kalau tidak salah ini untuk manajemen B1 ini jumlahnya ada 40-an ya. Betul ya? Ya betul ya, 40-an ya. Iya Pak. Kemungkinan. Ya Pak. Jadi kalau masing-masing kelompok itu rata-rata jumlahnya berarti 4 ya. Kalau kelompoknya ada 10. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan perkuliahan ini. Ya, targetnya kemudian nanti apa yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok itu, maka saya akan masuk ke e-learning ya. Sudah bisa dilihat semua ya di e-learning? Ya Pak. Nah, sudah bisa. Saya akan menjelaskan mengenai masing-masing kelompok dulu ya. Nah, ini daftar kelompoknya. Untuk mulai hari Kamis depan, ini kelompok 1, Abdurrafiq, Iksan, Dian Eko, Fikmasari, Serin. Nah, kemudian dan seterusnya ya. Ini sudah bisa dilihat kelompok ini di daftar kelompok ya, di pendahuluan. Di pendahuluan, di daftar kelompok ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang ini ya, masing-masing materi ini. Nah, yang pertama itu nanti kita akan membahas apa? Yang pertama adalah gerakan pembaruan di dunia Islam. Istilah pembaruan seringkali itu diambil dari dalam bahasa Arab yaitu tajdid ya. Nah, seringkali juga di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan istilah modernisasi atau modernitas ya. Nah, gerakan pembaruan atau gerakan modernisasi di dunia Islam ini muncul ada berbagai latar belakang, diantaranya yang terpenting itu adalah faktor, sebentar ini saya lihat di yang masih antri, oke ya. Di antaranya itu adalah faktor dulu pernah ada kejayaan dunia Islam masa Abbasiyah itu, setelah itu kemudian Islam mengalami kemunduran, ya, mengalami kemunduran, kemudian setelah itu ada kebangkitan bangsa Barat, ya kita tahu Eropa itu mengalami kejayaan terutama pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 itu, maka kemudian apa yang terjadi, ya itu ada upaya-upaya untuk meluaskan kekuasaan, itu sampai ke Afrika, sampai ke Asia, dan pada akhirnya terjadi kolonialisasi di dunia Islam. Maka itu kemudian ada usaha-usaha kebangkitan dunia Islam, dan itu dipelopori oleh beberapa tokoh di Asia ataupun di Afrika, ya. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan sebagainya. Nanti itu adalah merupakan bagian dari presentasi kelompok 1, ya. Apa inti dari gerakan pembaruan, tokohnya siapa itu, ya. Ini ada link yang bisa dibaca nanti, ya.
Ini saya satukan di sini di e-learning ini. Sudah jelas. Sekarang kita teruskan dengan yang kedua, ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 nanti akan bicara mengenai dakwah Islam di Indonesia. Apa isinya? Ya, dakwah Islam Indonesia itu yang pertama adalah nanti akan dijelaskan mengenai proses Islamisasi di Indonesia. Ya, misalnya itu ada teori sejarah, teori Persia, ya, ada teori Arab mengenai kapan dan siapa yang mempelopori masuknya Islam di Indonesia itu sampai teori Islam di Indonesia sekarang. Maka muncullah tokoh-tokoh di Jawa itu misalnya ada Songo, ya, kemudian di Jawa itu ada tokoh-tokoh yang ada di baik pada abad ke-17 ataupun pada abad ke-18, bahkan sampai abad ke-19, ya. Itu diceritakan, ya. Kita lanjutkan ke kelompok 3, ya. Sejarah Muhammadiyah, ya. Ini yang diceritakan apa nanti yang diceritakan adalah latar belakang, ya. Bagaimana latar belakang kondisi sosial budaya mendorong, ya, sehingga di persoalan keagamaan sosial, ya, itu yang paling banyak. Kemudian nanti ada konteks di mana profil dari Haji Ahmad Dahlan ini dimunculkan. Jadi kelompok apa? Kelompok 3, ya. Kita akan bicara tentang itu. Di bawahnya ini ada bersumber yang tadi akses. Silakan nanti. Nah, kelompok berikutnya adalah kelompok 4. Ya, kelompok 4 ini ada 2 yang dibahas. Pertama itu adalah MKTH. Ya, MKTH merupakan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya. Nah, itu sekaligus juga dengan kepribadian Muhammadiyah. Ini dalam satu kelompok menjelaskan tentang hakikat dari Muhammadiyah itu. Bisa dibaca ini sumber-sumbernya. Ya. Pilih yang di bawahnya itu. Ya. Tinggal buka nanti presentasinya itu. Ya. Nah, kemudian ini, ya, kelompok berikutnya adalah bicara tentang ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Muhammadiyah. Itu bicara tidak semua pasal dijelaskan, enggak, ya. Tapi yang penting-penting ya pokok-pokok. Apa yang pokok-pokok? Yang pokok-pokok adalah mukadimah. Prinsip-prinsipnya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, keanggotaan. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan. Ya, bagaimana profil kepemimpinan di dalam Muhammadiyah itu seperti apa? Di bawahnya ini ada bacaan, silahkan di jurnal ada, di buku ada juga, ya. Nah, setelah itu kemudian ujian tengah semester, nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Apa? Muhammadiyah sebagai gerakan tajrid dan tajdid. Ya. Nah, ini istilahnya hampir sama tapi berbeda, tapi saling berhubungan. Ya. Kalau tajrid itu artinya adalah pemurnian itu dalam bidang agama, ya. Kalau tajdid itu adalah pembaruan. Nah, itu biasanya dalam bidang-bidang budaya atau bidang keduniawian, ya. Itu bagaimana konsep dari Muhammadiyah sendiri mengenai dua hal itu, saling berhubungan tetapi berbeda, ya. Muhammadiyah dan gerakan sosial. Ini ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah konsep sendiri, konsep dari Muhammadiyah seperti apa tentang masalah sosial, dan yang kedua adalah implementasi Muhammadiyah sendiri dalam masalah-masalah sosial seperti apa, ya. Misalnya itu diilhami oleh surat Al-Maun, bagaimana itu gerakan sosial itu mulai bangkit sejak Muhammadiyah itu berdiri. Apa intinya adalah menolong orang, ya. Kemudian di bagian berikutnya Muhammadiyah dan gerakan pendidikan, ya. Ini mungkin kelompok 8, ya, Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Ini yang pertama adalah bicara tentang
bagaimana konsep Muhammadiyah tentang pendidikan. Yang kedua, bagaimana penerapan pendidikan itu di Muhammadiyah. Apakah ada perbedaan antara konsep dengan penerapannya? Nah, tentu ini sangat penting dalam kaitannya dengan konteks pembangunan pendidikan di Indonesia. Kemudian kelompok 9, nah bicara tentang pemberdayaan perempuan. Apa di sini? Ya tentu dalam Muhammadiyah itu ada Aisyah. Itu bagaimana kiprahnya nanti dianalisis. Ada beberapa jurnal, ya, ada beberapa informasi dari masa-masa ya awal dulu, ya. Tapi di lain pihak juga konsep Muhammadiyah tentang perempuan itu seperti apa di dalam keputusan-keputusan Tanwir dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Itu di sini ada badan-badan ekonomi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, kita ingin menganalisis sejauh mana efektivitas dari lembaga-lembaga itu terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, terutama kaitannya dengan keadilan ekonomi atau mungkin peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dari aspek ekonomi. Termasuk juga konsep Muhammadiyah sendiri tentang masalah pembangunan ekonomi. Nanti ini bagian dari kelompok 10 akan melakukan analisis ini, ya. Itu saya akan coba dimunculkan semua wajahnya. Saya ingin screenshot ini. Sherin melihatnya ke sini ya, melihatnya biar Melati, Eli Agustini, Iksan, Muhammad Ifya, Budi Tri Utomo, hanya kelihatan rumah depannya. Ini kelihatannya ada 2 halaman ini ya, kita screenshot halaman yang pertama dulu. Ina Fitria belum kelihatan, ini Handoko gelap, di mana itu tempatnya? Fikma gelap itu di mana? Enggak ada lampunya ya. Saya screenshot dulu, ini ada 2 halaman kelihatannya ini. Halaman yang kedua, ini nanti dulu ya. Di screen yang pertama, saya hitung 1, menghadap ke kamera ya. 1, 2, 3. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, saya lihat di grup nanti bisa dilihat saya kembali ke ini, ke layar yang ke screen yang kedua. Di screen yang kedua ini ada beberapa yang belum dinyalakan. Ayu Rahmawati, Safira, Nesti, Satya, Muhammad Reza, Sonia, Frisdiana, VV siapa itu? Enggak tahu ya. Ayu Rahmawati bisa dimunculkan wajahnya, hanya 1 menit saja, enggak ya. Safira, Nesti, Frisdiana, Sonia, Satya punya, Safira. Ya, saya screenshot dulu supaya bisa melihat wajahnya ini ya. Ini belum mandi semua ini ya? Belum mandi semua? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum kerja, Pak. Belum, Pak. Tahunya itu? Pokoknya sampai situ, Pak. Sampai situ. Belum, Pak. Masih ada Keringetan, Pak. Basah, Pak. Indra, Safira, Budi gelap, Budi. Budi gelap. Sonia, Nesti, Diana, kita screenshot ya. Hitung 1, 2, 3. 3. Aku peteng. Nanti bisa silakan record ya. Yang sempat record nanti bisa direkam ya. Tapi tentu bagi yang tidak bisa mengikuti sepenuhnya nanti bisa melihat rekamannya. Jadi saya kira kalau untuk menggunakan Zoom seperti ini paling-paling hanya 15 menit ya saya ya. Nah, nanti habis kuotanya atau habis baterainya nanti, atau ada kesibukan yang masih di jalan dan sebagainya.
Barangkali itu yang bisa saya jelaskan dari masing-masing kelompok. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, dari kelompok 2, Pak. Ya, tanya apa? Untuk panduan sumber bukunya ini bebas atau ada patokannya, Pak? Bukunya bebas ya, tapi yang bagus itu dari buku atau dari jurnal. Maksudnya kalau dari internet itu bukan dari blog-blog, tapi dari kalau di internet itu di Google Scholar itu ya. Google Scholar itu maksudnya buku ya. Jadi buku tapi ada di internet. Nah, itu lebih terjamin mutunya karena hasil penelitian dan juga buku. Jadi saya kira Anda tahu ya, tapi di e-learning saya taruh di sana ya. Resource-nya saya taruh di bawah dari masing-masing kelompok itu. Oh ya, makasih banyak, Pak. Saya kira kita cukupkan sekian dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Saya sampaikan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan marilah kita tutup kegiatan perkuliahan yang kedua pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis mari ta iki. Wis mari. Budi gelap. Budi gelap, Budi. Aku Budi. Ketang. Wah, lihat. Bud, Kak terima, Bud. E-learning. Ya. Ya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Kendut. Sire. Wonge wis gak ono ah. Reza. Ternyata jajaran. Iya dong. Kita pengen Rahmah Fajriati monitor. ya apa ya tak telepon sama Ubed wes dah